Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rosida Bibin Nahari SKMT selaku dosen pengampu mata kuliah data sains. Sebelum kita menjelaskan hasil kerja kelompok kita, izinkan kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Al-Aziz. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni dengan NIM 2104411000158. Dan saya Sandi Karabdani dengan NIM akhir 076. Saya Muhammad Syahrul Abidin dengan NIM awal 21, NIM akhir 001. Dan saya Muhammad Arif Ardiansyah dengan NIM akhir 161. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana dalam proyek UAS kali ini kami mengambil judul analisis sentimen mobil listrik menggunakan metode TFIDF dan algoritma SPM. Untuk selanjutnya pada penjelasan makalah ini pada bab 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk latar belakangnya, mobil listrik merupakan salah satu tren teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, harga minyak yang terus meningkat, dan perkembangan teknologi baterai. Seiring dengan perkembangan mobil listrik, semakin banyak orang yang mulai menggunakan mobil listrik. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai opini dan sentimen terkait mobil listrik di masyarakat. Opini dan sentimen ini dapat ditemukan di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Analisis sentimen adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis sentimen yang tergantung dalam teks. Analisis sentimen dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk mengetahui opini masyarakat terhadap suatu produk atau layanan, untuk mendeteksi cyberbullying, dan untuk memahami tren opini masyarakat. Nah, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis sentimen intensi mobil listrik menggunakan support vector machine atau SVM dan FIDF. Nah, untuk SVM sendiri merupakan algoritma pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Sedangkan untuk FIDF merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur pentingnya suatu kata dalam dokumen. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa sentimen dominan yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik di media sosial? Yang kedua, seberapa intens itu antara positif, negatif, dan atau netral sentimen masyarakat terhadap aspek-aspek tertentu mobil listrik seperti harga, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap mobil listrik? Dan yang keempat, apakah sentimen masyarakat terhadap mobil listrik berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu? Untuk tujuannya, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibacakan sebelumnya, yang pertama, mengidentifikasi sentimen dominan yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik di media sosial. Yang kedua, menganalisis intensitas sentimen masyarakat terhadap aspek-aspek tertentu mobil listrik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap mobil listrik. Dan yang terakhir, keempat, menganalisis perubahan sentimen masyarakat terhadap mobil listrik dan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada definisi data set, yang dimana data set itu termasuk ilmu yang mempelajari dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah data yang diambil keputusannya, yang dimana outputnya nanti supaya lebih baik. Nah, jadi data set itu juga menggabungkan berbagai bidang ilmu yang dimana seperti matematika, statistika, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan. Terus ada dataset juga memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti ada bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan juga. Selanjutnya ada machine learning. Di sini adalah machine learning adalah ilmu yang mempelajari pengembangan algoritma yang dimana model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi dan ekspedisi. Jadi berikut ini ada beberapa informasi lebih lanjut tentang machine learning. Jadi ada beberapa jenis, yang salah satunya adalah
machine learning, yaitu supervision learning. Jadi supervision learning ini reinforcement learning dan reinforcement learning, dan juga ada pengertian di bawahnya. Ada supervision learning itu melibatkan pembelajaran dari data yang telah dijelaskan, sedangkan supervised learning juga melibatkan pembelajaran dari data yang belum dijelaskan. Jadi selanjutnya dari reinforcement learning melibatkan pembelajaran yang dimana melalui interaksi dengan lingkungan dan penyesuaian untuk berdasarkan hasil tersebut. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan dalam machine learning. Jadi ini adalah meliputi regresi linear, ada regresi logistik, pemodelan penggaris, atau kita sering sebut K-means clustering, dan juga ada pemodelan terututan, yaitu hierarchical clustering, pemodelan bias atau yang kita sebut AI bias. Terus ada juga pemodelan berdasarkan keputusan, yaitu decision tree, dan bahkan masalah perpustakaan network juga. Baik, selanjutnya yaitu mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan oleh motor listrik, yang digerakkan oleh energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi. Beberapa jenis mobil listrik yang tersedia di pasaran meliputi: pertama, battery electric vehicle atau BEV, mobil listrik yang digerakkan oleh baterai. Yang kedua, hybrid electric vehicle atau HEV, mobil yang digerakkan oleh dual system, yakni kolaborasi antara motor listrik atau bahan bakar listrik dan bahan bakar. Selanjutnya itu plug-in hybrid electric vehicle, mobil yang memiliki baterai dan motor listrik, dapat digerakkan oleh listrik atau bahan bakar. Yang terakhir adalah fuel cell electric vehicle atau FCEV, mobil yang digerakkan oleh sel darah atau baterai lainnya. Beberapa mobil listrik populer di Indonesia meliputi Wuling FCEV, Hyundai Ioniq 5, Nissan Leaf, dan GF SK Glora E. Mobil listrik menawarkan keunggulan seperti efisiensi bahan bakar, emisi udara yang lebih rendah, dan penggunaan listrik sebagai sumber energi utama. Selanjutnya yaitu tentang analisis sentimen. Analisis sentimen adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan evaluasi data teks seperti website produk, posting media sosial, komentar, dan sejenisnya. Tujuan utama dari analisis sentimen adalah memahami bagaimana persepsi atau pikiran masyarakat terhadap suatu topik, produk, layanan, merek, atau entitas tertentu. Penggunaan analisis sentimen umumnya melibatkan berbagai konteks seperti dalam bisnis, media sosial, penelitian pasar, dan pemahaman opini publik. Proses umum analisis sentimen ini bertujuan untuk mengelompokkan teks ke dalam kategori mesti positif atau negatif. Dapatnya sendiri, processing dan proses analisis sentimen. Analisis sentimen juga dikenal sebagai opinion mining, adalah teknik dalam bidang natural language processing atau NLP yang digunakan untuk menganalisis emosi dari teks. Tujuan dari analisis sentimen adalah untuk memahami kondisi kebingungan terkait seperti ulasan, postingan media sosial, feedback pelanggan, dan survei. Analisis sentimen memiliki beberapa aplikasi seperti meningkatkan layanan pelanggan, melakukan kompetitor analisis, mengidentifikasi akar permasalahan. Cara kerja analisis sentimen sendiri melibatkan 3 hal utama, yaitu klasifikasi, evaluasi, dan visualisasi hasil. Beberapa metodenya yaitu machine learning, menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis sentimen. Terus ada luas jenis analisis sentimen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi respon pengguna. Kemudian ada fine grained sentiment analysis, terus intense sentiment analysis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu TFIDF. TFIDF ini adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami untuk mengevaluasi pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen atau teks. Nah, TFIDF sendiri ini biasanya dilakukan di suatu metode yang ada di analisis sentimen, di mana dari komponen utamanya yaitu yang pertama TF atau time frequency, dengan mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam sebuah dokumen. Yang kedua yaitu IDF atau inverse document frequency, di mana menilai seberapa umum atau jarang sebuah kata
muncul di seluruh koleksi dokumen. Gabungan dari TF dan IDF membentuk nilai TF-IDF untuk setiap kata dalam sebuah dokumen. Nilai menunjukkan seberapa pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen tertentu dibandingkan dengan koleksi dokumen secara keseluruhan. Dalam konteks analisis sentimen, TF-IDF digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur atau kata-kata kunci yang terkoleksi dengan sentimen tertentu dalam data teks, di mana pemberian bobot pada kata adalah tahap di mana nilai diberikan kepada setiap kata yang telah mengalami pemrosesan. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung bobot. Yang pertama, menghitung TF atau frequency strength setiap kata. Adalah langkah ini di mana nilai diberikan pada setiap kata dalam kalimat yang telah dipecah menjadi kata-kata. Selanjutnya, menghitung jumlah DF atau dokumen frekuensi. Tiap kata pada tahap ini dilakukan perhitungan DF dengan cara menjumlahkan nilai DF pada tiap kata. Lalu selanjutnya menghitung jumlah IDF. Setelah melakukan perhitungan DF, langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan IDF yang ditunjukkan pada persamaan IDF atau W. Langkah terakhir yaitu dalam pemrosesan TF-IDF adalah menghitung bobot pada setiap kata. Ini dilakukan dengan mengalihkan nilai TF dan juga IDF-nya. Selanjutnya yaitu metode SVM. Metode SVM yaitu salah satu metode klasifikasi yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk pemisahan data berlabel. Dengan kemampuannya menangani baik masalah klasifikasi linear maupun non-linear, SVM sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, klasifikasi teks, pengenalan wajah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari SVM sendiri meliputi keandalannya dalam menangani data berdimensi tinggi, kemampuannya mengatasi overfitting melalui parameter penalti, serta fleksibelnya dalam menggunakan berbagai jenis kernel. Adapun dari rumus SVM sendiri, ini ada F kurung X sama dengan sig kurung di dalamnya ada W T X plus B, di mana keterangannya itu Fx adalah fungsi keputusan yang menentukan sentimen dari X, W yang artinya vektor bobot dari SVM, B adalah bias dari SVM, terakhir X adalah vektor input. Selanjutnya bisa jelaskan sama teman-teman. Baik, dalam bab 3 ini yakni penutup terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan sendiri, faktor-faktor sentimen masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik antara lain ialah harga, infrastruktur, dan teknologi. Masyarakat Indonesia cenderung lebih banyak memilih dari harga terjangkau, infrastruktur yang memadai, teknologi yang canggih. Untuk sentimen dominan masyarakat Indonesia terhadap mobil listrik di media sosial adalah positif, negatif, dan juga netral. Ini diambil dari data bahwasanya 33% dari data Twitch sentimennya ialah positif. Selanjutnya sentimen 57,3% memiliki sentimen negatif, 99,5% memiliki sentimen netral. Data ini nanti akan dijelaskan di proses selanjutnya. Adapun saran, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan sentimen masyarakat terhadap mobil listrik. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau intensif untuk menurunkan harga mobil listrik. Pemerintah dapat membangun infrastruktur pendukung mobil listrik seperti stasiun pengisian daya listrik. Dan yang terakhir ialah pemerintah dan pelaku industri dapat bekerjasama untuk mengembangkan teknologi mobil listrik. Selanjutnya akan menjelaskan terkait implementasi analisis sentimen menggunakan Google Colab yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dari langkah-langkah dari analisis kami, yaitu yang pertama itu import pandas atau dan juga import matplotlib di dalam PLD, di mana di matplotlib ini digunakan untuk
visualisasi dalam bentuk diagram nanti di bawah. Selanjutnya setelah mengimpor itu nanti kita mengimpor data CSV-nya, di mana nanti akan tampil seperti di bawah ini. Nah, untuk dari DF ini untuk menampilkan dari 5 indeks saja. Ini dari indeks 0 sampai dengan 4. Dari data paling awal itu ditampilkan dengan df.head. Setelah melakukan pengimporan atau pengecekan data, itu nanti selanjutnya dilakukan visualisasi datanya. Nah, untuk visualisasi dari kami itu menampilkan visualisasi PK, di mana yang pertama itu menghitung jumlah sentimen positif, negatif, dan juga netral dengan rumus berikut. Selanjutnya yaitu menyusun data sentimen dan juga labelnya berdasarkan label. Di sini ada positif, negatif, dan juga netral. Selanjutnya ini untuk menentukan warna, dan juga selanjutnya membuat P-card-nya atau diagramnya. Selanjutnya menambahkan judul. Yang terakhir yaitu menampilkan P-card-nya, di mana setelah kita running itu bakal menampilkan diagram P-card-nya, di mana netral ini di angka 9,5%, positif di angka 33,2%, dan terakhir negatif di angka 57,3%. Dapat dilihat dari diagram tersebut dapat dianalisis bahwa isi komentar lebih banyak pada label sentimen negatif, di mana ini berarti bahwa banyak masyarakat yang merasa tidak setuju atau tidak mendukung adanya pemberlakuan intensif mobil listrik di negara Indonesia. Selanjutnya bisa dijelaskan. Selanjutnya di sini ada workload. Jadi untuk workload ini ialah sebelum kita melakukan menyiapkan data, kita harus memproses data tersebut. Misalnya dari data sentimen, di sini data sentimen itu yaitu masih berbentuk angka, ada netral, negatif, dan positif. Yang dimana nanti diproses menggunakan data frame dan akan dijadikan sebuah kolom, dijadikan data numerik. Contohnya seperti ini. Negatif ini untuk ini kan masih data sentimen, nanti akan berubah angka. Untuk outputnya sendiri itu sentimen itu akan numerik itu akan menggantikan sentimen. Jadi untuk prosesnya itu yang output keluar itu ialah angka berupa angka, kolomnya itu berupa angka, bukan berupa kayak tulisan ini. Kalau belum diproses itu akan kolomnya itu tidak berubah menjadi data numerik, tapi masih data sentimen. Nah, setelah kita melakukan pengubahan data dari data sentimen ke numerik, selanjutnya itu menyiapkan data. Di sini pertama yaitu untuk variable call. Call ini ialah sebuah variabel yang dimana nanti akan masuk ke tag cleaning. Jadi selanjutnya setelah kita masukkan variabel, selanjutnya print. Print ini adalah untuk perintah variabel tersebut. Nah, untuk data frame-nya ini yaitu disetting untuk shift. Nah, nanti masuk data berapa? Untuk data cleaning yang sudah di cleaning itu sebesar 15.517,5. Dan selanjutnya di sini ada data frame, kita masukkan head, yang dimana nanti data itu akan dimunculkan di sebuah tabel. Nah, ini tabel ini itu tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya tabel ini
yang diproses dari di atas tadi, data numerik akan menggantikan data sentimen. Selanjutnya ada membuat mapping untuk encoding. Jadi yang di atas itu tadi itu pembuatan mapping yang dimana data sentimen dirubah ke data numerik. Nah, nantinya dari atas akan diproses di sini lagi, yaitu negatif berubah menjadi angka, menjadi -1. Untuk netral akan jadi angka 0 dan untuk positif akan menjadi angka 1. Dan melakukan encoding pada kolom sentimen. Nah, di sini ada data frame yang dimana data sentimennya itu di encoding dengan menggunakan array, sebuah array. Nah, yang dimana nanti akan diproses dan di mapping dengan demikian rupa menjadi data numerik. Dan nantinya untuk kolom outputnya sendiri itu munculnya bukan data sentimen, tapi data numerik yang berupa angka kayak ini, yaitu ada -1 itu berubah menjadi negatif, ini berubah menjadi ini, entah itu -1, -2 dan seterusnya, dan juga netral ini berubah menjadi 0 dan positif ini akan jadi angka positif 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya Untuk yang selanjutnya TF-IDF. Untuk langkah pertama itu kita mengimport kelas TF-FID vektor ini dari pustaka ini. Untuk itu mengubah data teks menjadi data numerik. Selanjutnya untuk bagian penjelasan ini hanya untuk menampilkan pesan peringatan yang muncul bahwa versinya harus ditingkatkan lagi. Lalu bagian frame, nah pada sini membuat objek dari kelas yang sebelumnya sudah diimport tadi itu untuk menentukan jumlah minimum munculan suatu istilah dalam kumpulan data. Lalu fitur TFD ini garis ini mencocokkan objek dari kelas sebelumnya dengan data teks dalam kolom COL dari data frame DF, data frame. Nah, ini untuk membuat matriks fitur di mana setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili istilah. Setiap sel dalam matriks mewakili pentingnya istilah untuk dokumen yang sesuai. Lalu pada bagian DF Uni head ini ada data-datanya ini untuk mencetak 5 baris pertama dari data frame di Uni. Setiap baris mewakili dokumen dan nilai dalam baris mewakili pentingnya setiap istilah untuk dokumen itu. Untuk keseluruhan dari TF-IDF ini itu digunakan untuk mengubah data teks dalam kolom cell tadi itu menjadi representasi numerik. Nah, representasi numerik ini menggunakan TF yang menghitung bobot setiap istilah dalam dokumen berdasarkan frekuensi munculan istilah tersebut dalam dokumen. Frekuensi disebut kumpulan data. Nah, mungkin seperti itu untuk yang TF-IDF. Selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya berbeda ke split data. Untuk di sini terdapat awalnya 3 baris. Untuk baris pertama sendiri, baris ini mengimpor fungsi dari train test split untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian serta cross val score yang berguna untuk melakukan validasi silang cross validation pada model. Untuk baris kedua yaitu berfungsi untuk memberi implementasi algoritma decision tree dan juga modul matrix yang berisi berbagai matriks evaluasi kinerja model. Dan untuk baris yang terakhir yaitu from SK Metric import classification report, baris ini mengimpor spesifik fungsi classification report dari modul matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan laporan yang menyajikan informasi detail tentang performa klasifikasi model, termasuk presisi, recall, dan nilai F1 untuk setiap kelas dan dataset. Dan selanjutnya
Kode ini berfungsi menambahkan atau membuat kolom baru bernama Y pada data frame dihuni dengan menggunakan nilai dari kolom sentimen encode yang sudah ada dalam data frame DF. Dengan kode ini data frame dihuni sekarang akan memiliki kolom baru yang disebut Y yang berisi nilai-nilai kolom sentimen encode yang mungkin berguna untuk proses analisis atau pemodelan selanjutnya. Kemudian hasil dari kode ini adalah X-train dan X-test berisi fitur-fitur dari Devoni tanpa kolom Y, sedangkan Y-test dan Y-train berisi kolom Y yang merupakan label atau target. Data ini siap untuk digunakan dalam proses pelatihan dan evaluasi model machine learning. Pada proses ini digunakan library sklearn model selection dengan modul train test split untuk membagi data latih X-train dan X-Y-train dan data uji coba X-test dan Y-test dengan presentasi data latih 70% dan data uji 30%, serta memilih label data yaitu yang merupakan variabel independen dari data yaitu kolom sentimen untuk menjadikan parameter mesin prediksi. Selanjutnya kode ini bertujuan untuk menggabungkan set fitur dari X-train dan X-test dengan label yang sesuai Y-train dan Y-test untuk membentuk dua data frame yang terpisah, Devoni train dan Devoni test. Devoni train sama dengan X-train join main menggabungkan set fitur pelatihan X-train dengan labelnya Y-train untuk membuat data frame Devoni train yang berisi data pelatihan lengkap dengan fitur dan tabelnya. Terus untuk yang baris yang kedua, Devoni test, X-test join Y-test sama seperti sebelumnya. Namun untuk set pengujian menggabungkan set fitur pengujian X-test dengan labelnya Y-test dan membuat data frame Devonis yang berisi data pengujian fitur dan labelnya. Dengan cara tersebut kita memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu Devoni train yang berisi data pelatihan dengan fitur-fitur yang dengan labelnya, serta Devoni test yang berisi data pengujian dengan fitur-fitur dan labelnya. Hal ini mempermudah proses pelatihan dan evaluasi model machine learning karena datasetnya telah terpisah sesuai dengan peran masing-masing dalam pembuatan model. Dan yang terakhir, untuk baris pertama menggunakan X-Unit train dengan fitur-fitur dari data pelatihan Devoni train dan menghapus kolom Y. Untuk baris yang kedua, menciptakan Y-Unit train dengan label dari data pelatihan Devoni train. Terus yang ketiga, mirip dengan sebelumnya, namun untuk data pengujian Devoni test menghasilkan X-Unit test dengan fitur-fitur dan tanpa kolom Y. Yang terakhir yaitu Y-Unit test menghasilkan Y-Unit test dengan label dari data pengujian Devoni test. Dengan cara di atas kita pisahkan fitur X dan label Y untuk data pelatihan dan pengujian. Hal ini membantu dan melatih dan menguji model machine learning secara terpisah menggunakan fitur yang sesuai dengan label yang benar. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh tempat saya. Baik, selanjutnya ialah menggunakan algoritma SVM untuk menganalisis sentimen pada intensif, di mana untuk from Sclearn import SVM sendiri pernyataan tersebut cara untuk mengimport dari modul SVM. Sclearn sendiri merupakan pustaka populer dari menyediakan algoritma machine learning. Untuk SVM sendiri algoritma yang pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi. Untuk di selanjutnya dalam variabel CLF ini menggunakan modul SVM tadi untuk menginisialisasi dan untuk max iternya itu -1 parameter yang menentukan jumlah iterasi maksimum. Selanjutnya untuk C-nya sama dengan 1000, itu parameter regulasi. Semakin tinggi nilai C maka semakin ketat model dalam menyesuaikan data. Untuk gamanya sendiri ialah 0,01, di mana untuk kernel RBF sendiri jenis kernel yang digunakan mengacu pada kernel radial basis function yang umum digunakan pada SVM. Selanjutnya untuk
Untuk variabel CLF fit ini sendiri merupakan lanjutan dari modul SPM. Untuk hasilnya nanti akan di-print dalam skor X unit test dan Y unit test. Untuk menghitung akurasi dari model terhadap data uji X unit test dan label yang sebenarnya Y unit test yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita tampilkan metrik classification report sendiri Y unit test dan Y unit pair digit sama dengan 3 ialah laporan evaluasi klasifikasi yang mencakup precision, recall, F1 score dan support untuk setiap kelas serta nilai rata-rata dari laporan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa nilai dari ini sendiri ialah 0,78070 atau bisa disebut 78,1%. Kita bulatkan. Untuk presisi sendiri ialah rasio observasi positif yang diprediksi dengan benar terhadap total observasi positif. Selanjutnya berdasarkan output dari model SPM tadi sudah dijelaskan bahwa akurasi prediksi sebesar 78% untuk analisis terkait yakni analisis sentimen terhadap mobil listrik. Mungkin sekian dari kelompok kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.